Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Wibisono HK18D akan menjawab beberapa soal UAS hukum kesehatan. Antara lainnya 1. Jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Pengertian hukum kesehatan yaitu semua aturan atau ketentuan yang ada di bidang kesehatan yang melahirkan hak-hak dan kewajiban pasien dengan dokter, sedangkan tujuan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan seluruh anggota masyarakat. Alasannya adanya peraturan hukum di bidang kesehatan adalah untuk mengatur tata kehidupan masyarakat agar terciptanya tujuan hukum, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nomor 2. Apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seseorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? Menurut pribadi, sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam keadaan fisik, mental, maupun spiritual yang membuktikan setiap orang untuk hidup produktif, sosial, dan ekonomi. Sedangkan menurut saya pribadi dikatakan sehat adalah suatu keadaan sejahtera, baik fisik, mental, dan bebas dari beban sosial, baik penyakit maupun cacat lainnya. Nomor 3. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Perjanjian apa yang termasuk dalam hukum kesehatan? Yang termasuk dalam perjanjian tersebut adalah perjanjian terapeutik di mana hubungan pasien dengan dokter melahirkan hak-hak dan kewajiban. Nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber yang mana? Pilih salah satunya. Sumber hukum kesehatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nomor 2, kebiasaan atau custom. Nomor 3, jurisprudensi atau keputusan hakim. Nomor 4, adanya perjanjian Peruki atau perjanjian hukum kesehatan Indonesia. Yang kelima, doktrin. Nomor 5. Jika Anda seorang pengacara, hal apa yang Anda lakukan menangani kasus pelayanan BPJS? Hubungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Menurut saya, penanganan BPJS kesehatan harusnya lebih diperhatikan agar tidak adanya suatu perbuatan yang dapat memperkaya diri sendiri atau korupsi, dan kita sebagai penerima layanan BPJS harusnya sudah paham betul apa saja hak yang kita dapat dan apa yang kita harus lakukan sebagai peserta BPJS. Nomor 6. Apa itu aborsi dan macam-macam dari aborsi? Aborsi adalah gugur kandungan atau kematian janin dalam kandungan sebelum usia kehamilan 22 minggu. Dua macam aborsi yaitu yang pertama abortus spontaneus, yang kedua abortus provocantus. Abortus provocantus terbagi menjadi dua yaitu abortus provocantus spontaneus atau atas pertimbangan medis. Yang kedua abortus criminalis yaitu tanpa pertimbangan medis. Nomor 7. Apa itu malpraktik dan apa tolak ukur dari malpraktik? Malpraktik adalah suatu tindakan medis yang tidak sesuai dengan SOP standar kesehatan. Dan tolak ukur malpraktik diukur dari sengaja maupun tidaknya suatu tindakan tersebut. 8. Macam-macam malpraktik. Macam malpraktik ada 2, malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Malpraktik etik adalah tenaga kesehatan yang melakukan tindakan bertentangan dengan kode etik profesinya sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, malpraktik yuridis dibagi menjadi 3. Ada malpraktik perdata, pidana,
dan administrasi. Malpraktek perdata yaitu apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tindakan tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Itu bisa disebut malpraktek perdata. Malpraktek pidana yaitu malpraktek yang melawan hukum atau malpraktek tidak memenuhi syarat seperti wan prestasi. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan euthanasia? Jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat seperti apa jika euthanasia dilakukan pada manusia. Euthanasia yaitu suatu tindakan bunuh diri yang dibantu oleh tenaga medis. Jenis euthanasia ada 2 jenis, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 2, yaitu euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia aktif yaitu tindakan sengaja untuk memperpendek masa hidup pasien, sedangkan euthanasia pasif yaitu tindakan tidak sengaja dokter tidak memberi bantuan kesehatan yang dapat memperpanjang kehidupan pasien. 3 syarat euthanasia dapat dilakukan pada manusia. Yang pertama, di mana kondisi pasien sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Yang kedua, pasien sudah tidak ada usaha penyembuhan yang berpotensi membuat pasien sehat. Yang ketiga, pasien sudah dalam keadaan intoleran sistem agestatistet, dalam artian mati tidak, hidup pun tidak. Nomor 10. Apakah euthanasia diperbolehkan di Indonesia? Bagaimana pandangan menurut agama, dan apakah euthanasia termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Pendapat saya, euthanasia tidak boleh diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum. Sedangkan euthanasia termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana yang kita ketahui bahwa barang siapa dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana pandangan agama? Pandangan agama terhadap tindakan euthanasia agama Islam dan beberapa agama lainnya sangat tidak menyarankan tindakan euthanasia. Namun ada satu agama, yaitu agama Katolik Roma, yang menyarankan tindakan euthanasia adalah sarana syah untuk mengakhiri hidup.